hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, saya kadang suka sedih ngelihat para penyintas stroke berjuang buat bangkit. Karena saat kita terserang stroke, nggak cuma kondisi fisik aja yang kena. Mental, ekonomi, emosional, sampai kehidupan sehari-hari kita. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Sri. Usianya 50 tahun. Rutinitasnya bekerja sebagai perawat untuk orang-orang stroke. Aduh, bukan pekerjaan yang mudah nih. Tapi sampai akhirnya Bu Sri pun ikut terserang stroke. Lah, gimana sih Bu? Ibu yang ngerawat, ibu juga yang kena stroke. Ternyata nih, emang pola hidup Ibu Sri nggak bagus. Hampir tiap hari makan mie instan, gorengan, kopi saset. Beh, pantes aja Bu. Pak, Bu, saya cuma ngingetin. Sesibuk-sibuknya merawat orang lain, jangan lupa merawat kesehatan diri sendiri. Karena kesehatan Anda sama pentingnya. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri yang disampaikan tadi oleh Rahman, pemirsa harus menjadi pengingat buat kita ya. Merawat keluarga yang sakit ya memang harus, tapi jangan lupa kita pun harus merawat diri sendiri. Jangan gara-gara kita ngerawat yang sakit, kita malah sakit ya. Itulah yang terjadi kepada narasumber kami kali ini. Nanti kami akan bahas dan yang pasti hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes ya. Kita akan bahas mengenai stroke. Hati-hati dengan stroke pemirsa, dengan narasumber kami. Tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Baik pemirsa, kita awali dengan info sehat ya. Tentu Anda sudah tidak asing dengan istilah caregiver. Mereka adalah orang yang membantu, menjaga ya, dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan para penderita sakit yang berat, komplikasi misalnya stroke ya. Hati-hati pemirsa, caregiver ternyata lebih beresiko terkena komplikasi berat. Loh kok bisa? Coba Mas Yo, tolong dijelaskan. Jadi pemirsa, caregiver atau pendamping ini akan menghadapi dua beban, beban fisik dan beban emosional. Nah, hal ini yang menyebabkan caregiver ini akan lebih beresiko mengalami komplikasi. Apa sih yang terjadi pada caregiver? Yang pertama adalah stres yang berkepanjangan. Kemudian selain itu kurang tidur karena menjagai pasien tersebut 24 jam. Kemudian dampak dari kondisi ini yang pertama adalah tensinya bisa meningkat. Selain itu akan terjadi gangguan tidur yang berkepanjangan atau kronis. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan resiko komplikasi pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan caregiver yang tidak peduli terhadap kesehatannya akan lebih beresiko mengalami komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Jadi mulai dari sekarang walaupun Anda peduli terhadap pasien Anda, tetapi Anda wajib peduli terhadap kesehatan diri Anda. Jangan sampai Anda aware terhadap pasien tetapi Anda melalaikan kesehatan Anda dan berujung pada komplikasi. Terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya ya. Jadi hati-hati buat Anda para caregiver. Karena ini dialami oleh narasumber kami. Ya, ada Ibu Sri. Bu Sri apa kabar? Baik, Kakang. Bu Sri ini adalah seorang caregiver ya Bu ya, betul ya? Betul. Menjaga orang yang terkena stroke. Betul. Berapa lama jadi caregiver Ibu? Sekitar 8 tahun ya. 8 tahun, jadi tahu dong penyebab stroke itu apa. Betul. Ya, tahu bagaimana cara mengatasinya, kesulitannya tahu dong? Tahu. Susah nggak jadi? Susah juga. Terus sekarang kena stroke? Iya. Sedih dong.
banget. Tapi nggak usah sedih Bu, sekarang fokus buat pemulihan saja ya Bu Iya, ya. betul. Nah Bu Sri datang ke Go Healthy ingin dapat solusi, betul ya Bu? Betul. Nah sekarang setelah nggak jadi caregiver, Ibu kesibukannya apa aja di rumah? Ya olahraga, setiap hari olahraga, Olahraga. jalan, Mhm. main ke rumah tetangga, nanti balik lagi gitu, olahraga lagi, terbalik lagi, terus senang-senang sendiri main TikTok atau apa gitu. Intinya Ibu semangat untuk kembali pulih dong Bu? Iya banget. Oke, nah Ibu Sri lagi ada di TV nasional loh, di Metro TV ya. Silakan Ibu sapa keluarganya ya. Ajak mereka untuk mendoakan dan mensupport Ibu supaya Ibu bisa kembali sehat, kembali pulih. Silahkan Bu disapa tuh. Halo, buat saudaraku yang ada di Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Tanjung Pinang, doakan saya untuk sembuh dan pulih kembali biar bisa seperti aktivitas biasanya. Oke, Mas Yohanes, Bang Faidon, kita dengarkan ini kisahnya nih ya. Kejadian stroke-nya di mana, sedang apa? Bu Sri. Saya lagi kerja waktu itu, Mm-mm. udah berasa gak enak di badan. Akhirnya saya izin berapa pulang. itu? Tahun 2024. Oke, lalu? Nah, terus pulang ke rumah saudara yang di Cirebon. Udah gitu, saya merasakan pas malam itu merasakan badan keringet dingin, bawaannya pengen makan. Setelah itu saya merasakan pusing. Setelah pusing, kerasa keringet dingin. Terus mata buram, Aduh, kepala putar. vertigo. Iya, vertigo. Oke. Dari itu badan langsung lemes. Sebelah? Iya, langsung lemes. Langsung lemas. Terus saya minta tolong sama saudara saya, akhirnya sama saudara saya dipijitin. Dipijit telapak kaki, sebelah sini pijit, sampai kaki, telapak kaki pun dipijit, agak hangat, baru bisa gerak lagi. Paginya kena serangan lagi itu, serangan. Terus ditolong tetangga, disuruh bawa ke rumah sakit. Nah setelah itu di rumah sakit, saya bingung dengan kendala ekonomi gitu. Kata pihak rumah sakit itu bilang, ibu harus bikin BPJS, pemerintah, tapi ibu harus pulang dulu ke Tangerang, bagaimana Waduh. ini? Sementara ini di Cirebon? Iya, saya di Cirebon. Kakak saya nyuruh saya pakai travel untuk ke Tangerang. Waduh, lama banget. Nah Itu itu, waktu di sana itu udah sempat dikasih tahu nggak stroke-nya stroke apa? Penyumbatan nggak atau ada pecah kasih pembuluh? tahu. Belum Nggak diperiksa ada. jadi. Belum diperiksa. diperiksa, masih di IGD. Penanganan pertama, ada jeda berapa jam? Lama ya, lama banget. Sehari, 2 hari? Ada? Kalau di Cirebonnya kan sehari. Iya. Dari Cirebon ke Tangerang ditunda lagi seminggu. Astaga. Karena kata-kata saya proses BPJS ribet dan dianya juga sibuk. Padahal kita kan tahu ya Bang Faidon, Mas Yohanes, ada yang namanya golden time. Iya. Ya, golden time atau golden period. 4,5 jam harus dapat penanganan, kalau tidak makin parah area otak yang diserang oleh stroke ini ya. Gitu Mas Yohanes kan? Iya benar sekali dan pada dasarnya kan Ibu Sri ini sudah punya faktor resiko ya. Betul. Berupa hipertensi. Betul. Itu ketahuannya sudah lama berarti ya Bu ya? Sudah hipertensi naik terus sudah tahu. Oke, waktu itu tensi paling tinggi berapa Bu? Pertama 140, Naik di terus. tensi lagi 160, kok Aduh. tinggi terus ya, aku bilang 175 terus sampai naik 200. Itu dari pertama kali didiagnosa hipertensi minum obat nggak? Iya minum obat tapi bolong-bolong gitu. Diketahui bahwa stroke-nya ini stroke pecah pembuluh darah atau sumbatan Bu? Di CT scan terus dokternya bilang ada penyumbatan. Berarti stroke sumbatan ya? Iya Oke. sumbatan. Dengan hasil pemeriksaan tensi waktu itu masih tinggi? Iya 200 terus kenanya 175. Oke, ada hasil pemeriksaannya masih tinggi lagi? Kolesterol. Kolesterol, gula darah, asam uratnya? Kata yang pihak rumah sakit mah bilang aman. Oke, berarti murni Aman. dari hipertensi, Hipertensi ya? iya. Oke. Tuh bayangkan pemirsa, satu saja faktor resiko hipertensi akibatnya bisa kena stroke ya. Yang paling berat apa sih Bu dengan kondisi stroke ini? Mau kerja itu susah. Kalau mau apapun sendiri susah, kayak mencuci baju masih kayak berat gitu. Terus nyapu. Tapi saya paksain untuk saya kerjain dengan ikhlas dan tulus. Ya senang aja gitu kerjainnya. Maaf Ibu, Ambil. boleh lihat Ya, gerakan tangannya seperti apa sekarang, maksimal boleh diangkat? tuh, segini. Ini kaku atau berat? Berat. Berat. Sebelah sini berat. Bu coba tempel gini Bu, tempel sih. Tempel ke tangannya sini, itu. terus bisa begini nggak? Nggak bisa ya? Iya. Berarti biceps triceps yang nggak bisa. Begini. Diangkat gini Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Terus kalau tangan bisa membuka Ibu? Kalau nguap bisa membuka, tapi kalau dipaksa untuk
setelah jari seperti ini bisa dia ngebuka. Ini yang posisi ini yang agak susah. Jalan bagaimana Ibu? Kalau jalan Harus membutuhkan bantuan tongkat? iya butuh bantuan tongkat. Kalau untuk ke kamar mandi butuh tongkat, lewat kepleset. Tapi kalau di jalan di rumah itu kadang merambat. Kalau nggak ada tongkat merambat. Ke dinding. Iya gitu. betul, merambat ke tembok. Yang paling bikin sedih apa sih Bu? Sedih tidak bisa melakukan seperti hal biasa gitu, mencari uang gitu, nggak bisa udah sama sekali. Jadi terlalu mengandalkan orang gitu. Saya sedih banget, biasanya mandiri gitu. Tiba-tiba seperti ini kayak sedih banget. Jadi tergantung sama orang Iya, ya Bu ya? nggak enak. Yang membantu Ibu sekarang siapa? Yang jadi caregivernya Bu Sri itu siapa sekarang? Tante Rina, Adalah siapa itu? tetangga saya yang peduli. Oh, bilang terima kasih sama Tante Rina. Terima kasih Tante Rina, selama ini sudah membantu saya sampai bisa berjalan. Tante Rina yang sudah mengasih semangat ke saya. Terima kasih atas perjuangan Tante Rina ya. Terima kasih banyak Tante. Tante Rina luar biasa. Salam dari kami semua. Ini orang hebat ya Tante Rina ya. Sebelum acara dimulai kan, Ibu diperiksa dulu. Tensinya masih di angka 172/94. Iya. Apa artinya? Artinya pengobatannya belum berhasil. Ibu bisa kena stroke yang kedua kapan saja. Iya. Mau nggak? Nggak mau, Nggak mau takut. ya. Ya soalnya tensinya masih begini. Iya. Berarti ada pola makan yang kurang tepat dan Iya, atau pengobatan yang tidak tepat. Jadi saran saya datang ke dokter dan harus mau mengubah pola makan. Oke, nah saya ada solusi buat Anda yang mungkin kisahnya sama seperti Ibu Sri ya. Lagi berusaha pulih setelah terkena serangan stroke. Jadi lakukan apa yang tadi Bang Faidon sudah bilang, ditambah dengan menggunakan alat kesehatan Aculaser. Seperti yang saya gunakan ini pemirsa. Ini alat kesehatan ya, di mana sinar lasernya akan meningkatkan kesehatan dan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi benar ya, dengan menggunakan teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu Sri ya Bu ya. Karena digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, ini selain menyinari dua pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris, ini juga akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah kemudian untuk tensi ibu yang belum terkendali ini, nanti teknologi laser akan membantu mengoptimalkan produksi nitrik oxide, di mana ketika nitrik oxide ini diproduksi, pembuluh darah akan lebih elastis, lebih lebar, dan lebih lancar. Jadi hasilnya nanti tekanan darah ibu akan terkendali. Selain dengan pola hidup sehat, teknologi lasernya wajib digunakan secara rutin. Kalau nanti Ibu mulai menggunakan teknologi laser, ada satu perasaan yang Ibu rasa nanti lebih bertenaga. Tadi Mas Yo udah cerita ada namanya oksida nitrit yang diproduksi oleh pembuluh darah di pergelangan tangan ini. Nah, oksida nitrit tadi bukan hanya membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah turun, tapi oksida nitrit yang sama akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel itu ada organ yang namanya mitokondria. Nanti dia akan membantu membakar energi dan Ibu ntar merasa lebih bertenaga. Nah, buat orang-orang yang punya masalah gula, kolesterol, asam urat, ini juga akan membantu mengontrol, menurunkan gula, kolesterol, dan asam urat. Sebab dia membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, kemudian nanti ketika Ibu menggunakan teknologi laser dan menggunakan intranasalnya, maka nanti ada dua spot atau dua titik di mana laser itu bekerja. Sehingga membantu untuk mengurangi masalah selain tensi, juga mengurangi masalah yang bisa muncul di kepala. Misalnya ada namanya vertigo, kemudian sakit kepala, kemudian Alzheimer atau pikun gitu ya. Sehingga nanti Ibu bisa lebih cepat mengalami pemulihan. Nah, kemudian perangkat yang sama ini teknologi laser itu ada namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ibu bisa lihat di layar ya. Nah, itu ada pad yang ditempelkan di lengan yang masih belum bisa bergerak. Tadi kan ini belum bisa bergerak tuh. Jadi dari satu perangkat yang sama, nanti ada bisa keluar dua tempat kabel, yang satu masuk ke intranasal, satu ke NMES, untuk NMES. Nanti Ibu pakai sehingga seolah-olah otot itu seperti sedang berolahraga, seperti sedang bekerja, ditambah pada saat yang bersamaan NMES ini merangsang syaraf untuk menstimulasi otak untuk membantu proses pemulihan perbaikan jaringan otak. Sebaiknya Anda mulai sekarang rutin mengkonsumsi obat-obatan, ubah gaya hidup dan tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Jadi pesan dan solusi ini bukan hanya buat Ibu Sri, tapi juga buat Anda yang sekarang lagi berusaha pulih untuk kembali aktif, sehat setelah terkena serangan stroke. Ya semangat! Makanya lakukan pola hidup sehat dan prioritaskan untuk memiliki alat kesehatan Aculaser
seperti yang saya gunakan ini ya, karena AccuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten, di mana dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal dan juga teknologi NMES. Upaya ini dibutuhkan supaya apa? Supaya mencegah dan bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat jangan sampai tinggi. Karena dengan penggunaan rutin bisa mencegah stroke atau stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa didapatkan di GoGo Mall yang nomornya ada di layar TV. Hubungi sekarang juga dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung nggak lebih dari 20.000 saja per harinya Anda sisihkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari AccuLaser. Kenapa? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk memiliki alat kesehatan AccuLaser. Ya, pemirsa, yuk jaga kesehatan, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan jaga komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan di Go Healthy ya. Salah satu yang sering terjadi kepada para pasien stroke adalah kekakuan. Misalnya kekakuan pada tangan. Nah, ada latihan yang akan dicontohkan oleh Bang Faidon untuk para pasien stroke supaya kekakuan tangannya bisa berkurang. Silakan Bang Faidon. Ya, wrist rotation adalah satu latihan untuk membantu pergelangan tangan para penderita stroke yang mengalami dampak dari stroke. Ini adalah latihan untuk membantu memutar dengan cara memutar ya, baik keluar maupun ke dalam. Manfaatnya adalah satu, membantu meningkatkan kelenturan. Kedua, membantu meningkatkan sirkulasi darah. Ketiga, membantu meningkatkan range of motion. Ya. Kemudian membantu supaya bisa lebih aktif dan mendapatkan kekuatan. Dan kemudian terakhir mencegah kontraktur, mencegah terjadinya pemendekan otot. Yuk kita lihat gambarnya di layar sebagai berikut. Jadi Anda bisa lihat orang ngambil posisi duduk saja dulu ya. Anda ngambil posisi duduk. Dan nanti ambil posisinya sekitar 90 derajat, bisa bertumpu seperti ini. Dan nanti pergelangan tangan diputar searah jarum jam sebanyak 5-10 kali. Kemudian dilakukan pemutaran ke arah sebaliknya. Ya. Tadinya misalnya memutar ke kanan, lalu dilakukan pemutaran ke kiri. Nah ini lakukan latihan ini satu hari itu bisa 2-4 set ya. Dan satu hari bisa dilakukan 2-3 kali. Yuk kita praktekkan. Jadi nanti tinggal lengannya diputar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lakukan terus-menerus. Ini kan tadi satu set nih. Anda bisa lakukan sampai 4 set. Nah, jika Anda belum bisa memutar ini buat Anda penderita stroke, ntar bisa dibantu dengan menggunakan tangan yang satunya. Jadi jangan sampai tidak lakukan karena tangan yang satunya masih bisa membantu. Dengan demikian pemulihan bisa dipercepat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih Bang Faidon buat solusi sehatnya ya. Wrist rotation namanya ya. Coba Bu Sri kita coba latihan yang lemah kan sebelah kiri ya. Coba liatin ke Bang Faidon tuh. Coba tempel dulu tangannya. Tempel dulu tangannya. Nah, karena belum bisa muter, ibu bantu begini. Ininya diam, tetap gitu. Saya yang puterin ya. Caranya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerasa kan kaku ya? Iya. Nah kemudian ini dinaikin ke atas. 1, tekuk. 1, tekuk. Ya. Ini boleh ditambahkan nanti Bu. Kenapa? Karena ininya kaku, nggak ditarik sama ini. Maka nanti di sini gunakan padnya, teknologi NMS-nya taruh di sini untuk membantu kekuatan ini. Jadi lasernya dipakai, yang di pergelangan tangan, yang di hidung intranasal dipakai, NMS-nya juga dipakai. Coba Bu diingat-ingat dulu kebiasaan seperti apa yang membuat Ibu sampai terkena stroke. Begadang. Begadang? Begadang. Karena? Nggak ada pikiran tapi tidak bisa tidur gitu aja. Apakah karena waktu itu bekerja sebagai caregiver orang jadi yang terkena terbiasa. stroke? Iya, jadi terbiasa begadang. Jadi udah seperti itu aja. Jadi semalam tidur berapa jam? Cuman 3 jam, 2 jam gitu. Oke. Kurang nggak tuh? Kurang banget. Apalagi kebiasaan dulu Ibu? Sering makan mie instan. Enak Bu? Banget. Sesering apa? Hampir itu sehari bisa 2 kali. Hampir tiap hari, sehari gitu. Tidurnya nggak bagus, makannya nggak dijaga. Dulu Ibu olahraga nggak Bu? Olahraga, jalan kaki. Serutin nggak? Rutin tiap pagi. Kalau ke pasar jalan kaki. Gitu. Emang itu olahraga? Iya. Cuma saya anggapnya olahraga. Karena mengeluarkan keringat. Olahraga itu ada kriterianya Bu, BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi kalau misalkan Ibu melakukan nyapu, itu hanya 5 menit, ya itu bukan olahraga. Kalau Ibu jalan-jalan ke mall 30 menit tanpa berhenti, itu sudah terhitung olahraga. Karena kan dia 30 menit tanpa berhenti Bu, ada waktu yang terukurnya. Dan kalau bisa itu dilakukan teratur Bu, setiap hari. Kalau Ibu jalan kaki 30 menit ya tiap hari 30 menit itu Bu. Nah dengan kondisi itu maka itu disebut dengan olahraga. Ibu tadi kan sudah dijelaskan di segmen pertama mengenai solusi untuk lebih cepat pulihnya adalah dengan menggunakan teknologi laser seperti yang saya gunakan ini nih Bu ya. Ibu tahu nggak teknologi laser ini Bu? Sudah pernah lihat? Kalau ini belum. Belum. Lihat. Ada teman-teman yang menggunakan? Tetangga ya. Lihat. Tetangga ada. Gimana mereka? Apa sekarang kondisinya yang itu? Menurut mereka mah bilang semenjak pakai itu badannya emang bener agak enak gitu. Jadi dia cuma ke dokter ngecek tapi nggak minum obat, jadi udah tergantung sama ini katanya gitu. Coba tolong diluruskan lagi Bang Faidon Mas Yohanes, kenapa obatnya dilepas setelah menggunakan teknologi laser? Itu salah. Itu tidak menggunakan obatnya atas inisiatif sendiri apa saran dokter? Inisiatif sendiri. Itu tidak tepat. Jadi bisa berbahaya ya. Jadi si teknologi laser dan obat itu bukan saling meniadakan, tapi justru harus dia bekerja sama. Nanti kalau dokternya bilang, nanti ibu obatnya dikurangin ya, iya, nggak apa-apa kalau dokter yang ngatur. Bahwa tamu di sini, narasumber di sini ada yang dokternya mengatakan tidak perlu pakai obat, ada dan cukup banyak. Tapi ada yang badung ya, obat tidak diminum, mengandalkan laser, tapi kemudian lasernya juga suka lupa-lupa, komplikasi jadinya. Tadi Ibu kan bercerita bahwa tidur sebelumnya itu 3-4 jam dalam semalam. Itu kan kurang banget ya Bu ya dari target yang seharusnya. Nah kalau misalkan kita ngomongin masalah kurang tidur, ini berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama tensinya meningkat, kemudian gula darah meningkat, kolesterol juga bisa meningkat, berat badan juga bisa meningkat ya Bu ya. Kemudian resiko penyakit jantung dan pembuluh darah salah satunya stroke juga ikut meningkat Bu. Nah untuk yang mengatasi masalah tidurnya nanti teknologi laser ini juga bisa membantu Bu. Dengan digunakannya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Pada malam hari ini akan menstimulasi hormon tidur yaitu melatonin. Jadi tidurnya akan lebih mudah, tidurnya akan lebih berkualitas. Bisa masuk ke dalam fase deep sleep. Pada fase tidur yang berkualitas ini penting Bu untuk pasien pasca stroke. Karena apa? Di sini akan terjadi regenerasi sel. Akan membantu pemulihan pasca stroke lebih optimal.
Dan pada pagi hari ini akan distimulasi hormon serotonin. Ini akan meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Jadi ibu dan pemirsa di rumah yang punya keluhan sama seperti Ibu Sri, di mana sekarang dalam pemulihan pasca stroke, ayo mulai dari sekarang perhatikan kesehatan Anda dengan pola hidup sehat, kemudian obat dokter tetap harus Anda konsumsi, dan teknologi laser juga harus digunakan secara rutin. Baik, Bu Sri, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini nih? Manfaat dari laser, terus makanan, asupan gizi untuk orang stroke, terus melatih otot tangan, kemudian pola hidup sama olahraga. Oke, apakah masukan, anjuran, saran, dan juga nasihat dari para praktisi, Bang Faidon sama Mas Yohanes akan diikuti nggak sama Ibu? Pasti ikut. Ya, Ibu siap sehat lagi? Siap, Apakah Ibu siap juga untuk menggunakan teknologi laser? siap. Semangat Bu Sri! Semangat juga buat Anda yang sekarang juga sama seperti Bu Sri untuk kembali pulih. Yuk, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk menyempurnakan usaha Anda. Terima kasih Bang Faidon dan juga Mas Yohanes, dan terima kasih juga buat Ibu Sri ya. Ingat pemirsa, pola hidup sehat harus kita lakukan sekarang juga supaya kita sehat sekarang sampai nanti usia tua ya. Yuk gunakan teknologi laser yang bisa Anda dapatkan hanya di GoGo Mall yang sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia. Dan AccuLaser ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jika Anda memiliki AccuLaser, nanti GoGo Mall akan memberikan layanan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Nanti Anda akan dibimbing bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan ya. Ini hanya ada di GoGo Mall loh, layanannya tidak ada di tempat lain. Dan juga sekali lagi ada cicilan, ya cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan tidak lebih dari 20.000 saja per hari untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari AccuLaser. Nah, kenapa ada fasilitas cicilan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Jadi hubungi sekarang juga call center yang ada nomornya di layar TV. Oke, atau boleh dapatkan langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.